Halo Sobat Viewers, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini kontennya tentang healthy ya. Jadi aku mau, si belang maaf banget, pengen ikutan eksis. Aku mau sharing ke kalian soal salah satu penyakit yang pernah aku derita ya sebelum aku menikah gitu ya. Pas masih dari sekolah kayak gitu, aku kayak menderita suatu penyakit, cuman aku nggak berani periksa ke dokter gitu. Jadi aku hanya kayak menganalisis, kayak meraba-raba, kayaknya aku sakit jantung deh gitu. Jadi ceritanya gini viewers. Jadi waktu SMA tuh aku kayak ada pernah dibully sama temen, terus sejak dari situ tuh aku stres banget. Aku sempat kayak nggak mau sekolah juga sih, tapi aku terusin aja sekolah ya, walaupun hati aku tuh lagi kacau balau waktu itu ya. Pokoknya sedih banget lah pokoknya waktu itu ya, waktu masa SMA itu ya. Tapi aku nggak mau curhat soal masa sedetailnya apa gitu ya di sini. Nah pokoknya sejak aku stres gitu ya kalau ada masalah di SMA itu, suatu ketika ada acara apa tuh istilahnya, panggung musik ya di sekolah gitu. Terus biasalah jedar suara musik, suara speaker jedar gitu kan, boom ini banget ke dada gitu. Nah dari situ tuh aku merasa kok sesek banget gitu ya. Sebelumnya itu aku nggak masalah sih, sebelum aku stres ya waktu SMA itu aku nggak masalah ngedengerin musik atau panggung dari speaker yang memekakan telinga tuh aku nggak masalah. Cuman kok pas lagi ada acara itu aku kayak langsung kayak ada sesek gitu, deg-degan juga iya. Nah dari situ aku pergilah ke kelas gitu ya untuk menenangkan diri gitu. Besoknya ya udahlah, seperti biasa gitu ya, ada liburan sekolah, di rumah terus ya, aku jarang kemana-mana kalau liburan. Nah pokoknya awal mula penyakit itu datang tuh waktu SMA, yang jelas ya SMA. Seiring berjalannya kegiatan aku di sekolah gitu, terus biasalah anak sekolah pulang, habis sekolah pulang gitu. Terus suatu ketika aku pulang sekolah pengen minum es kopi gitu. Biasa suka ada yang jual pop ice gitu atau good day gitu yang pakai di blender terus pakai es gitu. Aku beli good day. Waktu itu good day rasa apa ya lupa, pokoknya good day pakai es ya, diplastikin, diminum. Aku pakai sedotan. Belum habis itu good day aku udah ngerasa deg-degan. Aku baru minum berapa seruput gitu ya, aku ngerasa kok deg-degan, disertai dengan agak sesek gitu. Terus ya udahlah, kopinya itu aku buang gitu, nggak aku habiskan. Menjak saat itu aku nggak minum kopi lagi, takut banget setiap minum kopi pasti aku deg-degannya banget gitu. Suatu ketika aku pas di rumah itu lagi nonton TV sama keluarga, aku ngerasa kumat lagi ininya kayak seseknya gitu, deg-deg, jantung berdebar, terus keringat bercucuran dari kaki dan juga telapak kaki, telapak tangan tuh keringat keluar terus gitu, deg-deg, aduh, rasanya tuh nggak nyaman banget gitu, berasa kayak mau gimana gitu, aduh, pokoknya udah mikir yang enggak. Aku nggak berani cerita tuh ke orang tua ya, nggak berani banget. Terus aku untuk menetralisir rasa nggak nyaman di dada gitu ya, aku senam ringan gitu. Jadi aku kayak gini tuh, kayak gitu melebarkan dada gitu ya, biar lancar gitu istilahnya pembuluh darahnya. Nah kalau udah gini tuh aku udah merasa mendingan gitu, udah nggak terasa sesek lagi. Itu tuh berlangsung itu sering banget loh gitu, mungkin 3 hari sekali kayak gitu, aku kayak gitu. Nggak nyaman banget waktu itu. Aku ngerasanya ini kayaknya jantungan ya gitu aku ya, soalnya aku sering banget deg-degan ya, itu
pertamanya ya, gejalanya tuh aku sering keringatan tuh di telapak tangan, di telapak kaki juga. Terus aku kalau udah panik ya kayak gitu keringatan, terus deg-degan, sering deg-degan yang disertai dengan rasa nggak nyaman di dada gitu ya, kayak agak sesek gimana gitu. Terus misalnya ada telepon berdering kring gitu ya, kan ada telepon tuh di rumah suaranya tuh banter banget gitu, aku ngerasa deg-degan gitu. Takutnya juga kalau misalnya aku ngedenger berita-berita buruk itu juga aku ngerasa deg-degan banget, ngerasa kayak udah aduh buyar panik lah pokoknya. Terus aku gampang capek juga gitu ya, gampang ngos-ngosan. Jadi pernah tuh jalan kaki agak nanjak gitu, itu udah rasanya tuh agak sesek juga, ngos-ngosan banget, capek banget lah pokoknya itu. Suatu ketika aku mau daftar ke perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu ada salah satu tes kesehatan di situ. Nah, jadi kan ada tes kesehatan gitu ya. Salah satunya di tes pakai stetoskop biasalah di gitu-gitu ya. Di deteksi detak jantungnya. Terus kata yang meriksanya, mungkin dokternya di situ, ini jantungnya ini ya, cepet ya gitu kata dia, coba nanti periksa lagi ya ke rumah sakit kata dia gitu. Waduh, dari situ aku nggak periksa ke rumah sakit, saking takutnya aku juga nggak cerita ke mama aku gitu. Pokoknya selama aku ngerasa nggak nyaman gitu sama jantung aku, sama pernapasan aku ngos-ngosan, aku sebisa mungkin untuk stretching gitu ya, dan juga suka tarik napas, hirup napas, tarik napas, buang kayak gitu. Gangguannya juga tiap kali mau tidur tuh ya, tiap kali udah saatnya tidur kadang aku insomnia gitu. Terus tiba-tiba kebangunnya tuh gara-gara tiba-tiba jantung aku tuh deg-degan lagi, aku dini hari bangun nggak tahu kenapa tuh langsung deg-degan lagi. Aku menenangkan diri lagi, kembali tidur kayak gitu seterusnya gitulah. Nah, udahlah ya, aku ceritain tentang ketidaknyamanan aku, sakit yang kayaknya sakit jantung aku ini gitu ya. Aku nemuin obat ya, bukan obat sih, menurut aku ini adalah produk penyelamat aku gitu ya. Kalau kalian pengen tahu apa itu produknya, kalian simak terus video ini, oke, sampai habis. Oke, for viewers, lanjut lagi ya mengenai produk apa sih yang aku konsumsi waktu aku mengalami gangguan jantung gitu ya. Aku kayaknya sakit jantung deh waktu itu, soalnya gejalanya seperti itu. Aku Google, searching di Google ya, kok gejalanya sama gitu, keluar keringat dari telapak, terus juga deg-degan, rasa nggak nyaman di dada, agak sesek kayak gitu. Cuman aku nggak berani periksa. Makanya aku diem-diem aku nabung. Jadi aku sisihkan ya, waktu zaman kuliah tuh uang jajan ya, aku sisihkan untuk membeli suatu produk buat apa ya, insya Allah mudah-mudahan sembuh gitu ya. Yaitu ini dia, susu kedelai MDL 525 gitu. Ini kenapa aku pakai ini? Maaf ya for viewers, tadi bayi aku nangis jadi aku gendong dulu sambil syuting ya, nggak apa-apa. Jadi aku nemuin ini tuh ya, aku tahu produk ini tuh dari iklannya Mamah Dede. Jadi waktu itu suka dengerin Mamah Dede, ada iklannya MDL 525 itu salah satunya bisa untuk gangguan jantung gitu ya, untuk gangguan apa gitu dan sebagainya, dan juga sakit mah juga bisa. Akhirnya aku belilah ini. Waktu itu belinya di apoteknya, aku inget banget waktu itu harganya 35.000 segini itu, 35.000. Pokoknya aku sisihkan uang jajan untuk beli ini. Dan ini tuh satu box ini habis dalam waktu seminggu. Aku minum terus ya. Kedelai bubuk instan dan ini top brand ya. Ini saran penyajiannya gampang banget, 2 sendok makan atau 20 gram New Mandala 525 diseduh dengan air hangat atau 300 ml, diaduk sampai rata. Ini bisa diminum dalam keadaan panas ataupun dingin. Kalau aku lebih suka dalam keadaan panas. Lebih baik diminum dengan ampasnya untuk lebih menambah selera. Campurkan dengan berbagai rasa dan aroma seperti sirup, coklat, madu, dan lain-lain agar lebih praktis dan efisien. Diaduk dengan menggunakan blender atau juicer.
Jadi aku konsumsi ini ya diseduh pakai air panas, dan itu nanti lama-lama tuh ada ampasnya. Jadi aku kalau minum itu pasti selalu sering diaduk lagi pakai sendok karena itu ampasnya cepat banget turun. Dan itu ampasnya diminum ya, diminum sama ampas-ampasnya itu sari kedelainya ya. Terus kalian juga hati-hati kalau dalam minum bubuk susu kedelai ini karena ada ampasnya itu kadang suka seret di tenggorokan, agak batuk gitu kalau kita nggak hati-hati minumnya gitu. Terus juga ini kedelai bubuk instan New Mandala 525, ini adalah kedelai bubuk yang terbuat dan dari biji kedelai GMO pilihan ya. Aku nggak tahu GMO itu apa. GMO pilihan. Berkualitas dan berprotein tinggi, mengandung 8 jenis asam amino yang diperlukan oleh tubuh dengan 15% protein lebih tinggi daripada daging ya. Kedelai bubuk instan New Mandala 525 ini tidak hanya mengandung serat tapi juga mengandung isoflavon, saponin, asam lemak tak jenuh dan zat besi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Ini yang buat untuk memperlancar memperlancar pencernaan karena ini tinggi serat juga. Aku cocok banget minum ini, rasanya juga menurut aku enak. Kalau menurut suami aku ini kurang suka dia susu kedelai gitu ya. Kalau aku nih seneng banget minum susu ini ya. Awalnya sih minum susu kedelai itu rasanya agak-agak aneh gimana gitu, cuman karena aku prinsipnya niatnya pengen sembuh gitu, aku biasain minum ini, lama-lama suka gitu. Dan aku kalau udah minum susu bubuk kedelai yang lain itu rasanya tuh udah kayak beda gitu. Aku cocoknya sama ini. Pernah tuh aku beli susu kedelai UHT gitu ya. UHT kan suka ada tuh di supermarket susu UHT yang langsung minum gitu kan. Itu nggak enak banget, aku nggak suka susu kedelai kayak gitu. Rasanya beda banget lah sama susu kedelai MDL 525 ini. Dan alhamdulillah banget ya Allah, habis minum ini juga nggak stres ya, aku mengurangi stres tuh alhamdulillah. Gejala-gejala yang aku alami dulu itu udah nggak ada alhamdulillah sampai sekarang. Jadi aku udah nggak sering deg-degan, udah nggak sering sesak napas lagi gitu alhamdulillah nggak. Dan sekarang aku hampir tiap hari minum kopi. Dia tuh ada kopi Good Day, kopi kapal api, kopi Torabika cappuccino. Kadang juga aku suka beli kopi di luar gitu ya. Itu alhamdulillah nggak ada sama sekali, nggak deg-degan lagi habis minum kopi. Alhamdulillah banget ya Allah, aku cocok banget minum ini. Dan sekarang aku juga nggak gampang ngos-ngosan. Aku juga kemarin tuh sebelum hamil anak ini aku sering olahraga ya. Oh ya, untuk harganya saat ini beli di Apotek Kimia Farma itu harganya sekarang 44.000 ya. Beda jauh sama harga waktu beberapa tahun lalu aku beli gitu. Tapi demi kesehatan ya daripada masuk rumah sakit ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu. Tapi alhamdulillah walaupun waktu itu emang udah ada gejala kayak penyakit jantung gitu, aku obatin pakai ini, alhamdulillah aku sembuh gitu ya, alhamdulillah. Karena gini, waktu itu habis lulus kuliah aku kan mengikuti beberapa tes untuk masuk perusahaan ya, dan juga ada bank gitu, salah satunya ada Bank Indonesia. Aku alhamdulillah lolos sampai wawancara akhir doang. Wawancara akhirnya nggak lolos, ya udah bukan rezeki aku ya. Tapi di sini aku mau cerita waktu aku tes kesehatan itu aku lolos, karena kalau nggak lolos kan aku nggak akan mungkin sampai di tahap wawancara akhir. Nah, di pas tes kesehatan itu salah satunya ada tes jantung, direkam jantungnya gimana. Alhamdulillah sih lolos gitu. Aku tes kesehatan di Pelindo juga aku alhamdulillah lolos, karena di situ juga ada tes rekam jantung gitu. Aku bersyukur banget lah gitu ya, sampai sekarang juga aku udah punya dua anak gitu ya. Karena dulu waktu aku masih punya gejala penyakit jantung itu aku berpikirnya, aduh nanti aku bisa melahirkan nggak ya, melahirkan normal, terutama karena aku kayak sering ngos-ngosan, sering capek, sering sesek gitu, kayak punya penyakit jantung, degan terus gitu. Tapi alhamdulillah kira normal, alhamdulillah ya. Dan sekarang aku mau tetap hidup sehat ya. Harusnya sih aku ngurangin kopi, nggak tiap hari minum kopi karena itu juga nggak baik untuk kesehatan ya. Jadi gitu aja for viewers, sharing aku, pengalaman aku mengenai penyakit jantung yang pernah aku alami, dan juga obatnya apa yang cocok aku pakai susu kedelai MDL 525 ini. Kalian bisa cari aja di apotek ya, Apotek Kimia Farma aku belinya. Karena waktu dulu aku cari ini juga ya, aku tuh cari di online shop itu nggak ada gitu. Jadi, tapi alhamdulillahnya
ketemu di apotek Kimia Farma. Oke sobat Groovers ya, itu aja video aku kali ini. Jangan lupa like, tombol merah jangan sampai lolos, alias tombol subscribe, dan juga bagikan atau share video ini ke semua media sosial yang kalian punya supaya bermanfaat buat yang lainnya juga ya. Terus loncengnya jangan lupa diaktifkan, teng agar kalian nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, have a nice day. Salam beauty and healthy. Dadah, stay safe, stay healthy. Dadah.